A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para salikin dan para jamaah semuanya, semoga kita mendapatkan ridho, maghfirah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah, semoga kita senantiasa selalu ditambah nikmat, dan itu menunjukkan bahwa kita menjadi bagian hamba yang harus memang banyak bersyukur. Shalawat serta salam semoga tetap limpahkan ala junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang saya hormati, para guru-guru kita, ulama kita, para rektor dan para intelektual dan beberapa kampus yang juga ikut mengikuti ngaji kolbu ini secara berkesinambungan, serta hadirin hadirat sekalian rahmatullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan masih tentang mengenai Allah itu menawarkan kepada kita dagangannya. Dagangannya itu apa? Anda, kita semua diminta taat. Cuma mau nggak kita itu membeli dagangan Allah untuk taat itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kita mau nggak? Nah, itu kira-kira sebab yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, karena itu saya ingin meneruskan ya terhadap makalah atau beberapa tulisan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini yang memberikan sesuatu yang baik buat pegangan kita semuanya. Untuk itu para salikin, saya akan melanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahwa bihima bi ulhiha fit darain amin ya rabbal alamin. Wa taqmutu 'inda akli mutarabbi'an wa rubbama tawalta fil akli wa idza ji'ta ila shalat wa naqartaha naqratika wal wasawisu wal khawatir radiyah ta'tika fi sholatika mithal min hadil halatu kaman nasaban nafsu li hadha wa qa'ada fil armahi wasiham taqsidu minka kulli janib afama hadha tahmaku. Para salikin, kita minggu lalu bicara tentang orang itu kalau urusan dunia sangat jeli, sampai cara membeli apa itu semangka saja ya harus yang dibeli satu, yang dipilih 20. Orang yang mau fitting di dalam mall membeli baju itu juga begitu. Yang dipakai macam-macam, yang diambil satu. Itu menunjukkan manusia itu selalu urusan dunia itu sangat ribet. Nah, sangat ribet. Nah, sekarang begini. Watak mutu indal akli mutarabbi'an. Ini seperti halnya ketika Anda duduk bersila ya, indal akali, ketika Anda mau makan ya, mutarabbi'an itu apa ya, duduknya itu kadangkala baru bamatawal. Kalau duduk mau makan itu tawil ya, lama banget. Duduk itu
sangat menikmati terhadap makanan itu, ya, fil akli, di dalam makan. Jadi bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu yang terjadi sehari-hari kita. Kalau menyangkut urusan makan, ya, kita mempersiapkannya bukan main. Ya, misalkan terhadap apa? Ibu-ibu masaknya, kuahnya seberapa kentalnya, ya kan? Manisnya seberapa, asinnya seberapa, ya kan? Dan juga pedasnya seberapa. Masak itu begitu ribet. Begitu juga bagi bapak-bapak yang disajikan di meja makan itu. Cara makannya di mana, tempat piringnya di mana, sendoknya di sebelah mana, kemudian garpunya di mana, kemudian pisaunya sebelah mana, ini piring apa, piring makan, piring buah, piring dessert, atau piring yang menutup bagian dari akhir semua. Begitu juga cangkirnya. Ini mengibaratkan manusia itu kalau urusan yang urusan dunia itu jelimet banget. Karena itu disebutkan ya watakut indal akli mutarabian. Ya, kalau sudah mau makan itu duduk silanya itu panjang lama dan itu dinikmati. Oh ini nikmat. Oh ini rasanya, waduh, terus restorannya hebat, dinikmati dan diceritakan sedemikian rupa. Nah, itu urusan dunia. Sekarang wa idza jita ala sholat. Tetapi jika sedang masuk di dalam waktu sholat, apa yang terjadi? Wa naqrataha. Sholat itu seperti nutul, ya, bahasa Jawanya itu nutul. Nutul itu sesuatu yang tidak menikmati. Dinikmatinya itu hanya kulitas saja. Nah, ini diibaratkan apa? Nakrotika. Orang kalau sholat itu seperti jago yang sedang makan makanan. Coba kalau jago, binatang, ayam itu kalau makan, itu kan dul kita aja kan, dul. Kening kita, batuk kita belum sampai ke mana, ke tempat sujud, sudah ditarik. Nah, kira-kira usia 40-50 itu masih banyak nggak? Kita cara sholatnya itu seperti jago nudul makanan itu. Masih banyak nggak? Saya yakin masih banyak. Jadi sholat itu seperti dikejar sesuatu yang harus cepat-cepat. Nah, dalam posisi seperti itu diingatkan mestinya jangan gitu. Kalau urusan makan, mempersiapkan makan kok asik betul. Tetapi kalau sholatnya seperti ayam yang lagi makan makanan itu muncul aja. Allahu Akbar. Masih subhanallah, belum lengkap, belum 3 kali langsung diangkat lagi. Nah, ini diibaratkan oleh Syekh Tajuddin seperti itu. Belum lagi dalam sholatnya itu al-wasawis, ya, geridu. Gak hilang ya. Langsung aja. Lagi waswisu. Ada saja apa itu gangguan, setan datang. Saya tadi sudah berapa kali ya sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya. Nah, jadi ini kita yaswisu. Dan yang kedua adalah al-khawatiru radiyah. Dan kalau dalam posisi seperti itu, mereka itu adalah dalam posisi
ada lintasan-lintasan yang menyebabkan dia itu tidak konsentrasi. Lintasan itu seperti biasa saya sampaikan itu, ya ingat teman, ingat saudara, ingat keluarga, ingat hutang-hutang kita atau orang yang hutang pada kita, itu semua kita ingat. Itu kita semua ingat, yang menyebabkan kita itu tidak konsentrasi dalam waktu sholat, dalam sholat. Jadi dengan demikian, taktika fi sholatika, dengan demikian sholat kita itu adalah hadir fisik tetapi tidak substansi. Pikiran kita kemana-mana, kemudian cara kita bersolat seperti ayam yang nudul tadi, ya, nudul makanan, nyut, tidak pernah konsentrasi. Dan begitu juga setan itu datang yuwas-wisu. Mithalu min hadil hal tubuh. Dengan demikian tingkah seperti ini bagikan orang yang berdiri. Jadi sholat seperti ini adalah orang yang berdiri tegak di satu persimpangan. Sholat seperti ini, ya. Kamar nasabun nafsahu, kemudian dia itu posisinya itu terancam. Terancam dari mana? Bapak ada fil arhami wasya. Kita berdiri tegak, diserang oleh urusan hutang piutang, diserang dalam urusan setan yang yuwas-wisu, dan akhirnya diibaratkan ini seperti kita itu akan terkena panah, ya, udang anak panah yang akan menerkam kita. Bahasa lain begini, bahasa lainnya sholat kita itu tidak ada makna, sholat kita itu kurang mempunyai nilai kalau sholat itu seperti jago yang sholatnya ini sujudnya itu kayak nukul-nukul itu, ya. Taksiduhu min kulli janib, ya, artinya kita itu diserang oleh, kita berdiri diserang dari berbagai lintasan. Min kulli janib apa? Kalau orang sholat seperti ini, ya, nyut-nyutan, tetapi kalau makan kok konsentrasi, urusan dunia kok konsentrasi, urusan persiapan nyari rezeki kok konsentrasi, tapi kok sholat tidak konsentrasi, nah ini disindir. Apa mahada amhab? Apakah orang seperti ini tidak sebodoh-bodoh manusia? Tidak. Apakah orang seperti ini tidak mengerti terhadap makna sesungguhnya bahwa sholat itu adalah menghadap kepada Allah? Itu yang menjadi pertanyaan dan sindiran dari Syekh Tajuddin Ibnu Abdullah As-Sakandari. Jadi pendek kata, lek sholat itu ya mestinya harus konsentrasi, tapi kalau urusan dunia nyari rezekinya seharusnya juga profesional, pengertian yang itu. Mengapa sholat dan sujud itu penting? Karena ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW wal aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faqirud du'a. Jadi tengerit pertanda atau parameter orang yang dekat dengan saya, orang hamba yang dekat dengan saya, kata Allah, adalah ketika ia bersujud itu kayak apa? Kalau bersujudnya itu adalah apa? Biasa-biasa saja, bersujudnya itu selintas saja, maka Allah juga memperhatikan kita itu selintas. Tapi kalau kita sujud, doa kita itu pakem, konsentrasi, insya Allah Allah juga akan dekat dengan kita. Jadi itu ya para salikin. Mari kita memulai ya, kalau sholat itu minimal seperti halnya ketika ada
pesta farawel ya, makan, ada seremonial, dipersiapkan table mannernya. Seharusnya sholat juga seperti itu, jangan serampangan, tetapi betul-betul kita itu khusyuk, mundur, dan istatok dan juga tumak minahnya itu harus ada. Saya lanjutkan para salikin rahmatullah. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab mithluka idza samita hikmah wa lam ta'mal biha kama talil ladzi yalbasu dir'a wa la yuqatil ala faqat asalan nida ala siratina fahal min mustarin qimatun ma anta mas'ulun bihi wa in istaghalta dunya fala qimata laka li anna dunya kal jifa la qimata lah. Para salikin, ini diteruskan. Maka luka idza samita hikmah diperumpamakan juga seperti ini. Tadi diperumpamakan sholat itu seperti jago yang makan itu nudel. Nudel itu tuk 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 tuk. Sholat juga seperti itu. Nah, ini diibaratkan juga lagi. Maka luka idza samita seperti halnya ketika kamu itu mendengarkan kepada ahli hikmah, kepada kiai, pada ulama, pada penceramah, dai atau daiyah misalkan, hikmahnya didengar. Orang mengatakan apa, ilmunya apa, cara mendekatkan diri pada Allah gimana, cara zikirnya kayak apa, itu didengar. Tapi walam takmal biha, tetapi orang ini lam takmal, tidak melakukan, tidak menjalankan terhadap apa yang dia katakan tadi, apa yang dia dengarkan tadi, lam takmal, enggak dikerjakan. Bahasa Jawa ini melebu kuping kanan, meletup kuping kiri, masuk tapi enggak mengendap, lari saja. Nah, ini berarti hatinya sedang kosong. Hatinya tidak ada ruang untuk menerima ahlul hikmah. Dibicarakan, diajak berapapun, kemanapun, tidak ada imbasnya. Nah, orang seperti ini kama talil ladzi yalbasu dir'a. Orang seperti ini, orang yang mendengarkan ahli hikmah, majelis taklim ikut terus, tapi tidak pernah mengamalkan. Ya, ini diibaratkan kama talil ladzi yalbasu dir'a. Itu ibarat seperti orang pakai baju perang, lengkap, pakaiannya, bajunya, kemudian ya make upnya, pakaiannya selalu pakai seragam. Ya, itu seperti orang yang memakai baju perang, walanya kotil tapi dia nggak perang. Lucu ya, lucu ya. Jadi orang menjalani proses taklim, taklim belajar ceramah agama kemana-mana tapi nggak diajarkan. Lucu, itu seperti halnya orang yang memakai baju perang tapi tidak perang, tidak ada musuhnya. Itu lucu banget. Nah, jadi lucu ya. Jadi dengan demikian seharusnya kita kalau sholat itu betul-betul menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya lanjutkan. Ala faqat hasolan nida. Di sini Allah sesungguhnya faqat. Ingatlah faqat, maka sungguh-sungguh hasolan nida. Allah itu sudah menghadirkan nida, panggilan. Nida, panggilan. Hei umatku, wahai hambaku, kira-kira gitu. Rasulullah juga gitu. Wahai umatku, ini hadis-hadisku, ini suri teladanku. Itu dipanggil an-nida. Ya, ala sil'atina, ya, terhadap
ini daganganku. Ya. Fahal min mustari, apakah kamu mau membeli daganganku? Kata Allah dan kata Rasulullah. Daganganku itu bagus loh. Daganganku itu menuju kamu ke akhirat loh. Dagangan saya ini adalah yang bisa menghantar kamu menuju Allah loh. Ini dagangan agama, ini bahasanya. Jadi disebut an-nida'u ala sin'atiha fahal min mustari. Ini agama, ajaran seperti ini, kamu membeli enggak? Kamu mengerjakan enggak? Kamu menerima enggak? Ya. Nah, kenyataannya apa? Qimatuka qimatan ma'anta masulun bihi. Dan dalam posisi seperti itu seseorang itu qimatuka qimatu, seseorang itu akan dinilai di mana dia itu menghargai. Ma'anta masulun bihi. Dihargai apa? Masulun, kamu itu disebutkan dengan sesuatu yang kamu cintai. Jadi kalau harga kita itu adalah harga dunia, ya, kelas kita itu kelas dunia saja. Kelas kita itu urusan harta. Atau kalau kita disibukkan dengan jabatan, maka sesungguhnya kelas kita kelas jabatan. Sehingga orang itu bisa mengetahui kalau urusan Pak ini begitu dan nanti bisa nulis sekian selesai. Atau Pak ini nanti dijanjiin jabatan selesai. Nah, orang itu dilihat dari sini. Kalau dia itu sibuknya karena sesuatu itu, maka dia membeli sesuatu itu. Nah, pengertiannya itu ya, saudara salihin. Kalau kita urusan dunia, ya urusan dunia. Pak ini stagolta di dunia. Kenyataannya kita itu mayoritas disebutkan dengan urusan dunia. Sehingga harga kita itu di mata Tuhan, mata Allah hanya levelnya itu level dunia. Yang singkat, yang raibun walahun, dan yang sifatnya fana itu tidak abadi harganya kita. Falaki malaka li'annatul kalsifah. Jadi dengan demikian kamu itu disebutkan dunia itu, maka apa? Kamu tidak ada harganya. Di mata Allah kita yang terlalu menghendaki dunia itu nggak ada harganya. Cuma ini saya akan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah. Maaf, kenapa? Li'annad dunya kal-jifah. Karena sesungguhnya dunia itu seperti binatang. Di mata akhirat, di mata seorang wali, di mata orang yang mahabbah kepada Allah, di mana kita itu akan menuju Allah, dunia itu adalah kal-jifah. Bapak sekalian, ada binatang, ya, ada kal-jifah. Jifah itu bangkai. Ada bangkai ayam, mau nggak kita membunuh? Ada bangkai sapi, mau nggak kita memakan? Ada bangkai kambing, kita makan, kita ambil, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, di mata waliullah, di mata Allah, orang yang tadi istaghol tabid dunia, orang yang disebutkan dunia itu diibaratkan apa? Diibaratkan kal-jifah, seperti hanya bangkai binatang. Tentu lagi masalah binatang itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Nah, dengan bahasa lain, maka salikin rahmatullah, mau nggak kita itu tidak dihargai oleh Allah? Mau nggak kita itu tidak mau nggak kita itu dilecehkan oleh Allah karena harga kita itu hanya sekedar dunia, sekedar jabatan. Nah, jadi Bapak Sikusran ini keras ya. Saya Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari itu keras. Kalau bicara tentang dunia itu seperti kal-jifah, seperti bangkai binatang yang tidak ada harganya. Nah, anehnya naudzubillah ya, manusia itu yang dicari kok yang dicari kok yang bangkai-bangkai ya. Wah,
Kalau udah urusan bangkai itu udah kejar mengejar. Padahal itu adalah bangkai yang tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ummiha fi darain amin ya Allah. Afdalu ma yatlubul 'abdu minallah ayyakuna mustaqiman ma'ah. Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Fatlub minallahil hidayah wal istiqomah. Wa wa antakuna ma'allahi fi kulli halin billadhi yardahu laka wa huwa ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Jadi afdal, sebaik-baik manusia, yatlubul abdul, yang dicari oleh hamba Allah itu, yatlub tolabul ilmi, yang dicari oleh hamba Allah itu apa? Ayyakuna, jika anda, jika umat ini ayyakuna, keberadaannya, orientasinya, eksistensinya mustaqiman, maaf, selalu di dalam jalan lurus ma'ahum, bersama Allah. Ini sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia ya. Ini adalah afdalu mayat lubul li abdillah, bukan orang yang mencari dunia. Ini yang semata-mata adalah bagian dari yang terkasih. Tapi kalau kita dunia, itu berarti kita tidak mustaqimah. Kita itu adalah orang yang tersesat, mufsidin. Tapi kalau kita Allah, ma'allah, maka ini adalah mustaqimah, ma'allah. Ini di jalan yang lurus. Allah Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Allah, firman-Nya Allah Ta'ala, kita sehari-hari apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Sehari-hari kita bicara, bermohon pada Allah, ya Allah tunjukkan kami kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi karena kita yang kejar dunia, menjadi jalan kita itu tersesat. Bukan ayyakuna mustaqiman ma'ah. Ini pasal lagi. Kalau kita terlalu pada dunia, itu udah sulit untuk mustaqimah, sulit untuk bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Jadi ini menyangkut pilihan. Kalau pilihan dunia, maka itu adalah bukan mustaqimah. Itu adalah mufsadah, mufsidin, tersesat. Tapi kalau kita yang cari Abdullah min Allah ayyakuna mustaqiman, maka itu adalah kita mendapatkan akhirat yang panjang. Nah, sekarang saya lanjutkan tadi, fatlub minallah hidayah wal istiqomah. Yang dicari manusia itu apa? Watlub minallah. Apa yang kita cari dari Allah itu dua saja, hidayah wal istiqomah. Hidayah adalah sebuah nur cahaya yang mencerahkan jiwa kita agar tidak tersesat. Tadi mustaqimah tadi ya, kita betul-betul jalan lurus, bukan jalan-jalan dolin, jalan-jalan yang di dol, sesat yang salah ya. Itu aja. Jangan mencari kita itu harta kemana-mana, harta jabatan, bukan itu, tetapi hidayah dan istiqomah menjalankan itu ya. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Nah, manusia itu seringkali yang dicari karomahnya, bukan yang dicari adalah istiqomahnya. Padahal karomah itu akan datang ketika istiqomah. Nah, zikir juga gitu. Zikir tidak usah minta yang banyak-banyak, tapi zikir itu adalah yang sudah terbiasa tapi dijalankan terus-menerus. Itu akan menjadikan kita itu ada istiqomah. Jadi disebutkan yang kita mohonkan pada Allah hidayah wal istiqomah itu wa antakuna ma'allahi fi kulli halin. Jadi kita memohon takuna diri kita itu ma'allah, bersama Allah, fi kulli halin, dalam setiap saat, waktu ya,
kulli halin wal waqtin, dalam situasi waktu salin ya, wa waqtin ya, dalam setiap waktu dan momen itu kita bersama ya, billadzi yardahullah, orang yang mohon hidayah, orang yang mohon istiqomah di jalan Allah itu akan yardha, Allah akan ridho. Jadi dengan demikian 3 kosakata ya para salikin, hidayah, istiqomah, ridho Allah, itu yang kita cari, bukan lebih dari itu. Wa waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara itu kita akan hadir ya semua perintah-perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mudah untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau kita itu tidak ada hidayah, tidak istiqomah, dan juga tidak mendapatkan apa itu tadi ridha Allah, biasanya menjalankan agama, menjalankan ibadah itu berat. Tapi kalau sudah mendapatkan hidayah, kemudian istiqomah, itu berarti diridhoi Allah dan ibadah itu serasa nikmat. Demikian para salikin rahmatullah, yang pertama ini kita telah paparkan. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan pada sesi ini mendapatkan ridho, maaf dan hidayah, dan kita menjalankan ibadah secara istiqomah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.